Hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita ikuti bersama ngaji kebangsaan bersama Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad, afdul anbiya'i wa khatamil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wad din. Sadatul ulama al-muhtaramin, hadratul mustasyarin, hadratul as-sa'i syuriyah, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah al-mu'tabarah, Rais Syuriah cabang NU Cilacap dan Ketua Tanfidiyah, seluruh jajaran pengurus cabang NU dan Badan Otonom Muslimat Fatayat, Ansor Pagar Nusa, Jamiat Thariqah, Jamiat Qurwal Hufad, Isnu Sarbu Musi, Ibnu PPNU, Ketua MWC NU Patimuan, ya Patimuan, Bapak tahu dari siapa? Gunadi, dan Kiai Rais Syuriah, Kiai Muadzibus Subyan, panitia penyelenggara pengajian, dan tamu undangan, Bapak Bupati atau yang mewakilinya, Bapak Kapolres, Dandim atau yang mewakilinya, Bapak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air dari non-muslim yang saya hormati. Alhamdulillah, malam hari ini kita warga Nahdlatul Ulama masih semangat, masih rajin mengadakan silatul arham. Apa namanya? Silatul arham ini perlu kita pertahankan dan kita kembangkan dalam rangka memperkuat tali persaudaraan kita sesama warga Nahdliyin, sesama umat Islam, dan sesama warga bangsa Indonesia, bahkan sesama umat manusia. Ngoten nggih? Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Insan itu kata benda, kalimat isim. Kata kerjanya anas. Yang nggak usah tambah urbaning room, anas gitu aja, nggak usah tambah urbaning room, nggak usah. Adjektifnya, kalau laki-laki maskulin anis, kalau perempuan feminin anisah. Anas, anis, anisah, insan, maknanya harmoni, rukun, akur, guyub, saling kangen, saling menyayangi. Itu namanya insan. Jadi amanat yang paling melekat pada diri kita sebelum amanat agama, sebelum amanat ahli sunnah wal jamaah, madhab, sebelum amanat jabatan, harta, keluarga, kekayaan, yang paling melekat dari lahir sampai mati, amanat insaniyah. Apa? Membangun tatanan kehidupan yang harmonis, yang akur, yang rukun. Sebelum melihat agamanya apa, sukunya apa, aliran apa, partai politiknya apa, waktu pilgub
atau pil bub milih siapa sadurunge lah. Yang penting kita ini adalah harus harmonis. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Coba saya tawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung. Semuanya menolak. Menolaknya bukan karena melawan Tuhan, tidak. Menolak karena ketakutan, ngeri kalau tidak bisa menjalankan. Kalau tidak bisa menjalankan. Fa abaina ayyahmilnaha washfaqna minha. Betul sanggup, enggak sanggup Allah kami menerima amanat ini, kata langit, kata gunung, kata bumi. Orang Cilacap menerima. Orang Patimuan menerima, saya sanggup. Waduh. Kita dulu manusia menerima dipercaya oleh Allah. Amanat apakah itu? Amanat apa tuh? Yang langit dan bumi alam semesta menolak, ketakutan, tapi manusia menerima. Amanat kalimatul haq, apa? Sautul haq, berada di pihak yang benar, berani mengatakan iya terhadap kebenaran walaupun orang lain menolak atau ketakutan atau diam. Kita harus berani mengatakan iya, naam, oke terhadap kebenaran walaupun orang lain menolak atau ketakutan mau terang-terangan atau diam, bingung. Kita berani enggak? Tenane. Kita harus berani mengatakan iya terhadap perkara yang benar, sesuatu yang berani mengatakan iya, berani. Dan berani mengatakan tidak, la, no, reject, ora terhadap sesuatu yang batil, yang salah, yang melanggar. Walaupun orang lain menerima, walaupun orang lain diam, walaupun orang lain ketakutan, ragu-ragu, bingung, kita tidak boleh bingung, tidak boleh ragu, apalagi takut. Harus berani menolak terhadap kebatilan, kezaliman, penyimpangan, pelanggaran. Paham betul? Berani nggak mengatakan tidak terhadap kebatilan? Berani enggak? Walaupun orang lain mengatakan iya. Oke, kalau contohkan. Jadi amanat yang paling mulia yang dipercayakan oleh Allah kepada kita, sebelum amanat agama, sebelum amanat ilmu, amanat harta, kekayaan, jabatan, keluarga, amanat kalimatul haq, apa? Berani bersikap benar. Bon, paham dereng? Nah, Nahdlatul Ulama mengemban amanat kebenaran dua. Amanatul haq itsnain, amanatain. Ada dua amanat yang dipanggul oleh Nahdlatul Ulama. Dari pusat sampai ranting sampai warganya. Apa itu? Satu, kalimatul haq fiddin. Yang kedua, kalimatul haq fisyasah. Benar dalam beragama, benar dalam berpolitik, berbangsa dan bernegara. Didengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah membangun akidah, kemudian pindah ke kota Yathrib 485 km utara Mekah. Kota itu dinamakan Yathrib
Karena yang membangun kota itu seorang bernama Yatrib bin Laud bin Amlik bin Sam bin Nuh, cicitnya Nabi Nuh. Namanya siapa namanya? Yatrib. Namanya siapa? Bangun kota, maka kota ini makan Yatrib. Nabi kedereng-dereng, apa kedereng-dereng apa bahasa Cilacap? Bahasa Cirebon kedereng-dereng, repot-repot, capek-capek, mekso-mekso, nemen-nemen pindah ke kota Yatrib, meninggalkan tanah kelahirannya Mekah. Apa sih maunya itu? Apa itu? Kok sampai kedereng-dereng? Bahasa Cilacap sih kedereng. Saya mau nih, mau udah kalau sama udah sampai kedereng-dereng, pindah ke kota Yatrib, meninggalkan tempat kelahiran kota Mekah. Satu tujuannya, hanya satu. Apa? Membangun peradaban, membangun budaya, membangun kemajuan. Kalau mau bahasa Arab, membangun thaqafah, kemajuan dalam berpikir, berilmu pengetahuan, intelektual. Bahasa Arabnya thaqafah, orangnya namanya mutsaqqaf. Paham betul? Kemajuan dalam kehidupan, omahe apik, bersih, tertib, rapi, disiplin. Namanya kemajuan itu bahasa Arabnya hadharah. Apa namanya? Orang yang namanya mutahaddir. Ada orang Cilacap, kiai, pinter, intelek, mutsaqqaf. Omahe kotor, WC-ne kotor, omahe amburadul, kotor, boten rapi. Namanya orang ini mutsaqqaf, maju dalam bidang intelektual, pendidikan, tapi ghair mutahaddir, kampungan. Atau sebaliknya sewan sulipun, omahe bersih, bangunannya bagus, rapi, tertib, dipandang dilihat indah, tapi buta huruf, koyong Saudi. Kebanyakan orang Saudi kaya-kaya, mobilnya Rolls Royce, Cadillac, Caprice. Wah, orang mobil Avanza, Luxio, orang itu mobil Saudi, Cadillac, SUV, Ferrari, Caprice, ya Mercy, Audi, tapi buta huruf. Iku jenenge mutahaddir ghairu mutsaqqaf. Paham? Yes. Saya kira ono wong, ada orang Patimuan, omahe rapih, bagus, penampilannya bagus, tertib, disiplin, orang isin-isinaken, orang kampungan, pinter, cerdas, sarjana, berakhlak. Berarti dua-duanya ya? Dua-duanya berarti ya? Maka namanya mutamaddin. Namanya apa? Desa Kabupaten Cilacap. Bangsa Indonesia, Kabupaten Cilacap, kalau orangnya rata-rata berpendidikan, rata-rata sejahtera, disiplin, tertib, indah, bersih, harum baunya, orang brutak mboten. Sing wadon yo seksi, kutilang, kuning, tinggi langsing, cerdas, pinter, hafal Quran, akhlaknya baik. Namanya orang Cilacap, namanya mutamaddin, karena thaqafahnya maju, hadharahnya maju. Namanya mutamaddin. Cilacapnya namanya Madinah. Paham betul? Adu-adu ke Jakarta, Masya Allah, orang paham, percuma saya. Percuma aku. Apa tak dongeng Mungkar Nakir mawon? Ngajine seringnya Mungkar Nakir. Mungkar Nakir sampai darun iki durung iso nakoni Gus Dur. Karena dalam hadis diterangkan, mayat diletakkan di kuburan, pengiring pulang, Mungkar Nakir datang nanyain mayit. Lah Gus Dur mboten nate sepi. Mungkar Nakir masih ngantri, kapan sebenarnya Panah Abdurrahman kan durung kelakon ngantos saiki durung iso. Apa mana Abu Nawas, wah
Mungkar nakir dikerjain malah. Waktu arep mati wasiat karo anak-anak kalau saya mati jangan dibungkus kain kafan yang baru, cari kain kafan sus ambrol, sobek-sobek, bolong-bolong, hitam warnanya coklat lah, kotor. Kenapa Pak? Dah nurut aja, gak usah tanya kenapa. Nurut aja, orang saya tahu kenapa. Mati Abu Nawas, anaknya ngolei kain kafan sus ambrol, soek-soek, bolong-bolong, baunya gak enak. Dah dikubur. Mungkar nakir datang mau nanya, marrabbuka, siapa Tuhanmu, wa madinuka, apa agamamu. Mungkar nakir masuk kaget, loh saya salah, masuk kuburan lama saya ini. Balik lagi nggak situ, nggak situ. Iki mah itu suwe, iki selawas sih. Balik mana ke situ? Artinya apa? Artinya ngaji niku jangan bicara mungkar nakir terus. Wong sakmene wis ngerti kabeh iki. Ayo wong sakmene iki ono orang yang durung ngerti. Yang durung ngerti bahwa nanti ada mungkar nakir, ada yang belum tahu. Semua sudah tahu kan? Ya udah, jangan bolak-balik terus. Khutbah Jumat jangan bolak-balik meden-medeni wong terus, masya Allah. Mau ganti temanya itu, ya Allah, meden-medeni wong. Kali ini saya akan menjelaskan dalam khutbah ini tentang hiwalah. Hiwalah ya letter of credit. Wow. Minggu depannya kesempatan ini saya akan bicarakan tentang musyarakah fil iktisad, profit sharing dalam ekonomi. Wah, baru kayaknya hebat tuh. Nah, kiai ini paling keduman acara nomor 6. Doa akan dibacakan oleh Syuriah. Bola balik kiai acara nomor baca doa gitu kiai di kabupaten, di pendopo, di kantor, ada seminar, semua doa kebagiannya. Tapi narasumber utama itu kiai. Ayo, harus dirubah ini. Harus dirubah. Kiai bukan hanya tukang baca doa. Yang baca doa Pak Camat. Kiai bicara tentang ekonomi kerakyatan, pertanian, peternakan, perikanan. Yang bicara Rois Syuriah. Yang donga dan ramil. Tawasul Camat. Setuju betul? Rasulullah kedereng-dereng pindah nang kota Yathrib, tujuannya akan membangun kemajuan-kemajuan madaniyah, madani bahasa Arab, madaninya tamadun, ya tadi maju akalnya, intelektualitasnya, maju lahirnya fisiknya maju, akalnya, akhlaknya maju. Maka Rasulullah mau membangun masyarakat yang mutamaddin. Apa namanya? Yes. Rasulullah masuk kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang bineka, plural. Apa bahasa Cilacap iki apa iki? Warna-warna. Yos benar, warna-warna. Bahasa Arabnya tanawwu', betul. Ada sekelompok penduduk kota Yathrib beragama Islam, pendatang, migran, muhajirin. Ada lagi penduduk kota Yathrib beragama Islam, pribumi asli kota Yathrib. Ada 2 suku, suku Aus dan suku Khazraj. Orang Arab beragama Islam pribumi disebut Ansor. Apa namanya? Makanya NU punya Ansor di sini asal mulanya. Siap menjadi pendamping, menjadi pengaman, menjadi pelindung. Itu namanya Ansor. Siapapun yang minta tolong, Ansor harus siap menolong. Gereja minta tolong, bantu gereja. Ya itu ya. Apalagi kiai, apalagi. Kalau kiai nggak usah dibayar kalau kiai. Kalau gereja nasi bungkus lah, jarum coklat. Kalau pesantren kiai nggak usah dibayar, jangan dibayar. Nah, Ansor namanya penolong. Ada lagi yang ketiga, penduduk kota Yathrib non Muslim, beragama Yahudi. 3 suku malah banyak ini. Malah Yahudi datang ke situ lebih dulu daripada orang Arab. Daripada Aus dan Khazraj,
Ibidu orang Yahudi. 3 suku. Satu Qainuqa, pekerjaannya perajin emas, permata, toko emas lah, gawe gelang, gawe kalung, gawe anting. Yang kedua Quraidah, pekerjaannya nanam korma. Yang ketiga Nadir, suku Nadir, pekerja. 3 suku Yahudi ini pelarian dari gurun Sinai. Wah, orang gurun Sinai iki lore Cipari lah. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusha dikejar oleh Ramses Fir'aun, mau dipateni. Nabi Musa lari dengan membawa rombongan Bani Israel dari Mesir sekitar 70.000 orang, nyebrang Red Sea, Laut Merah, sampai di gurun apa? Padang pasir Sinai, Turi Sinin. Ngoten nggih? Ning di situ 40 tahun bertujuan mau kembali ke Palestina, Ardu Kinanah, Ardu Kan'an. Belum sampai ke Palestina, Nabi Musa wafat, Nabi Harun meninggal dunia, Nabi Yusha wafat ning Sinai itu. Akhirnya Bani Israel Yahudi bercerai-berai, kebanyakan ke Eropa. 3 suku ke kota Yathrib, turunannya jumpa dengan Nabi, orang paham ini, jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 suku tadi paham betul ini, orang tahu ngaji sejarah, ngajine mujibatil ghusli arba'atun, wajib adus ono papat, nomor 1 iltiqaul khitanaini wa illam yunzila, nalikane perkakas loro ketemu walaupun boten muncrat. Yo apa perkakas? Penting, ya betul, penting. Tapi jangan itu saja. Ojo iku tok, iku penting, tapi ojo iku tok. Pun. Nabi Muhammad masuk kota Yathrib mendapatkan masyarakat yang tanawwu tadi. Apa? Berwarna-warna, bermacam-macam. Ada pendatang beragama Islam, ada pribumi beragama Islam, ada non muslim beragama Yahudi. 3 suku, Bani Qainuqa, Quraidah dan Nadir. Setelah melihat penduduk seperti itu, Nabi berpikir dalam-dalam, merenung, menganalisa. Akhirnya pagi-pagi mengumumkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ini nasapina gak ono ini. Ini jandarone gak ono. Yang putih Islam Taufik mboten wonten. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Ini keputusan Muhammad. Al muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal Yahud wa man tabi'ahum walahiqa bihim wajahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Muslim pendatang, muslim pribumi, dan Yahudi non muslim, asalkan satu cita-cita, satu perjuangan, satu visi misi. Kalau zaman saiki ngomong gitu, tabi'ahum lahiqa bihim jahada ma'hum, satu garis